Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Ketua kelas bisa dibantu untuk doa? Di maju ke depan. Semuanya duduk. Ini sebelahnya ibu. Ya.
Ibu minta tolong Amalina dibaca itu petualangan kancil dan buaya. Nah, ayo dibacakan ya. Didengarkan. Pada suatu hari, Ibunya dibaca sebenarnya. petualangan kancil dan buaya. Ada suatu pagi yang cerah di tepi sungai yang asri. Kancil sedang berjalan santai. Perutnya keroncongan karena sudah lama tidak makan mentimun segar. Tiba-tiba ia melihat kebun mentimun tak berani di seberang sungai. Namun sungai itu penuh dengan buaya yang ganas. Pertanyaannya nomor 1. Mengapa kancil ingin menyeberangi sungai? Apa? Iya, ditulis. Ingin memakan mentimun segar. Ada yang masih belum bisa tulis? Bisa? Bisa? Belum bisa? Apa? Tuh, bisa. Oh, belum. Ayo, ini jangan. Ayo, ini. Sudah semuanya? Ya, bagus. Nomor 2. Apa ide cermelang kancil untuk menyeberangi sungai? Ada tahu? Apa? Iya. Apa? Menipu buaya untuk berbaris satu persatu. Bisa ditulis. Karakter. Menipu buaya satu persatu. Ini. Menipu buaya satu persatu. Sudah? Sudah? Sudah, nak? Ayo, nomor 3. Ada yang mau nggak membacakan di depan? Ada yang mau membacakan di depan nomor 3? Itu, ayo sini. Kita baca tangan dong. Nanti lihat, kamu mau baca pakai apa kalau kalian tahu? Ayo, bacakan nomor 3 yang lain. Menyimak, oke? Kucing peliharaanku. Aku punya seekor kucing bernama Milo. Bulunya sangat tebal dan cukup warna oranye dan terang dan putih. Matanya bulat dan berwarna hijau gelap. Membuatnya dapat mengemaskan. Ekornya panjang dan selalu berdarah. Milo sangat suka bermain dengan bola benang dan senang tidur di bangku. Jelaskan ciri-ciri fisik Milo berdasarkan tersebut. Oke, selesai. Tepuk tangan. Lanjut ya ke soalnya. Ada yang mau menjelaskan ciri-ciri Milo berdasarkan teks tersebut? Ada yang mau menjelaskan ciri-ciri Milo? Mau? Bisa? Ayo, berdiri situ aja. Ayo, jelaskan ciri-ciri Milo. Bulunya sangat tebal. Pintar, terus. Berwarna oranye, terang dan putih. Pintar. Matanya bulat dan berwarna hijau gelap. Oke. Ekornya sangat panjang dan selalu berdarah hijau. Juga bermain bola. Bola benang dan senang tidur di bangku. Oke, teacher. Ini tadi jawaban nomor 3 yaitu ciri-ciri fisiknya Milo. Sampai di sini. Ada yang tahu nggak yang dimaksud dengan musyawarah mufakat? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Musyawarah itu musyawarah berarti Membicarakan musyawarah
Ada yang mau ditanyakan? Sudah semua? Sudah? Sudah kamu? Oke. Mau minta contoh peraturan yang terjadi di sekolahmu? Apa? Oke. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Apa? Menggunakan seragam dengan rapi. Menggunakan seragam dengan rapi. Terus ada lagi? Apa? Oke, bisa kita membuli teman. Sudah? Ada yang perlu ditanyakan soal nomor 2 tentang peraturan sekolah? Ya? Ada yang perlu ditanyakan? Benar nggak ada? Kenapa sih kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Menyebabkan banjir terus, pencemaran lingkungan terus. Bawa apa? Sampah. Saudara. Saudara. DPD atau demam? Saudara. Ada lagi? Ada penambahan lagi? Sudah? Apa? Ya, bisa kita merusak pemandangan lingkungan. Oke, sudah? Sudah yang kedua? Sudah? Sudah? Coba Ibu sebutkan hak kalian di sekolah. Apa ada tahu nggak? Hak kalian yang mendapatkan fasilitas sekolah. Lagi. Kalau kewajiban, piket kelas terus, menjaga kebersihan terus, mendengarkan guru terus, tidak mengobrol selama di kelas. Bisa. Itu tadi peraturan. Ayo, Ibu tulis ya. Gimana ya? Sini ya, Tika ya. Apa tadi? Tadi apa? Tadi yang pertama apa? Dulu. Tadi kalian di sekolah itu apa? Mendapatkan apa? Mendapatkan fasilitas di sekolah. Kalau kewajiban apa? Kewajiban kalian apa nih? Kita lihat apa nih? Belajar. Terus? Belajar. Piket kelas. Sama apa tadi? Tadi apa? Tadinya apa ini? Mendengarkan guru. Itu di mana hak atau kewajiban kalian di sekolah? Kewajiban juga termasuk belajar dan piket kelas. Belajar dan piket kelas. Coba aja kalau misalnya pakai pulpen, ya. Tulisan Ibu jelas nggak sih? Ya. Maaf ya, kalau tulisan Ibu jelek. Ada apa-apa pelan ya? Sudah kalian udah tulis semuanya? Yang keempat. Apa yang harus kita lakukan sebagai peserta musyawarah? Ada yang tahu nggak apa yang kita lakukan saat apa yang harus kita lakukan sebagai peserta musyawarah? Ada tahu? Iya, menghargai apa? Pendapat. Yang mana? Tangannya berdiri, angkat tangan ya. Terus apa lagi? Ada tahu? Apa kalau ada orang bicara? Aduh, bisa sih mendengarkan apa? Mendapat orang lain. Terus apa lagi? Apa? Kalau orang ngomong kita harus tidak egois, bisa. Tidak boleh egois. Terus apa lagi? Kalau ada yang berbicara, kita harus menunggu sampai menghargai pendapat, terus mendengarkan pendapat orang lain, terus tidak boleh egois, terus Kalau ada yang berbicara, kita harus menunggu sampai mereka selesai. kita tulis ya.
kalian